Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Kita akan belajar mengenai lingkungan sahabat kita dalam tema 8, isu tema yang kedua, perubahan lingkungan pada pembelajaran keempat. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah, perhatikan materi berikut ini dengan baik ya. Pada pembelajaran yang lalu, telah disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Kemarin, yang usaha perorangan ada perdagangan, ada pertanian, ya ada usaha industri kecil. Itu termasuk dalam usaha-usaha yang dikelola secara perorangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ya bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara bersama secara kelompok ini, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan ini dikelola secara bersama-sama. Nah, usaha milik kelompok. Kita akan lihat apa saja sih yang termasuk usaha milik kelompok. Nah, yang pertama ada badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau yang disebut dengan BUMS. Kemudian yang ketiga ada koperasi. Kita akan lihat satu persatu dari usaha milik kelompok berikut ini ya. Badan usaha milik negara BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya adalah milik negara. Kemudian tujuan dari BUMN ini melindungi kepentingan rakyat, kemudian pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan dari rakyat. Kemudian BUMN bergerak di bidang usaha yang sifatnya strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Nah, bagian usaha milik swasta atau BUMS. Bagian usaha milik swasta, BUMN, merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Nah, BUMN ini dibagi menjadi 3. Ada yang firma, kemudian ada persekutuan komanditer, kemudian ada perseroan terbatas. Nah, firma sendiri ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan kalau persekutuan komanditer itu dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota pasif dan aktif. Kemudian kalau perseroan terbatas, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Kemudian berikutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Koperasi menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggota. Nah, koperasi dapat dibagi menjadi beberapa. Ada koperasi apa saja? Ada koperasi konsumsi. Ini menyediakan berbagai barang konsumsi setiap hari. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Ini koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Kemudian ada koperasi produksi. Ini koperasi yang menyediakan bahan baku produksi. Ada koperasi jasa yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Kemudian ada koperasi serba usaha. Koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Kemudian pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai adat istiadat yang masih harus dilestarikan pada beberapa desa. Adat istiadat mengajarkan berbagai nilai luhur kehidupan, seperti misalnya bergotong royong, menjaga kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Salah satu adat istiadat di Indonesia adalah tradisi rasulan di Gunung Kidul. Kita akan lihat apa itu tradisi rasulan Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Nah, kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakan kegiatan kirap.
Kemudian di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di dusun. Di sini berikan gambar-gambarnya yang dilakukan ya untuk masyarakat di Gunung Kidul di Yogyakarta dalam mengenal tradisi Rasulan ya. Nah, tujuan pelestarian adat istiadat, tujuannya apa saja? Yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya di masyarakat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Kemudian yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Anak-anak, cukup sampai di sini materi yang bisa diberikan. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.